Sedulur, pernahkah panjenengan merasa bahwa suasana di bulan Suro terasa berbeda dari bulan-bulan lainnya? Langit terasa lebih berat, udara seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat, dan malam-malamnya terasa lebih sunyi namun juga lebih padat. Padahal tidak ada yang berubah secara kasat mata. Tapi batin kita yang peka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang bergerak. Ada sesuatu yang hidup dan mengawasi. Itulah bulan Suro, bukan bulan biasa. Bukan sekadar penanda awal tahun dalam kalender Jawa, tapi sebuah fase alam di mana batas antara dunia fisik dan dunia halus menjadi tipis. Sangat tipis. Di saat inilah energi leluhur turun. Kekuatan gaib bergerak bebas dan getaran spiritual mencapai puncaknya. Bulan Suro adalah waktu di mana alam membuka dirinya. Gerbang-gerbang yang biasanya tertutup kini terbuka lebar. Bukan hanya untuk kebaikan, tapi juga untuk ujian. Dalam kepercayaan Jawa, ini adalah masa paling sakral sekaligus paling rawan. Di satu sisi penuh berkah, namun di sisi lain bisa menjadi celah datangnya petaka jika kita lengah dan sembrono. Banyak orang mengira ini hanya mitos, hanya dongeng warisan orang tua. Tapi mereka yang pernah merasakan sendiri akibatnya, tahu betul bahwa bulan ini tidak bisa dianggap enteng. Tidak sedikit yang nekat menikah di bulan Suro, lalu rumah tangganya porak-poranda. Ada yang mengadakan hajatan besar, lalu keluarganya jatuh sakit satu persatu. Bahkan ada pula yang membuang barang sembarangan, lalu diganggu makhluk halus yang tak diundang. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena pelanggaran terhadap larangan-larangan yang seharusnya dijaga. Larangan yang ditinggalkan oleh para leluhur bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi. Mereka tahu di bulan ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi pintu malapetaka. Bahkan ucapan yang tidak dijaga bisa menjadi doa, yang kelak berubah menjadi cobaan. Maka, sedulur, sebelum panjenengan melangkah lebih jauh, sebelum panjenengan membuat rencana besar, atau sekadar membersihkan rumah di bulan ini, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sudah paham pantangan-pantangan bulan Suro? Apakah saya tahu batas mana yang tak boleh saya lewati? Karena jika tidak, maka panjenengan sedang berjalan di atas jembatan gaib yang licin. Salah satu langkah bisa jadi undangan bagi energi buruk untuk datang dan menetap. Dalam video ini, kita akan mengupas 7 larangan utama di bulan Suro. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membatasi kebebasan, tapi untuk membimbing kita agar tetap aman, tentram, dan dalam lindungan semesta. 7 larangan ini adalah warisan spiritual yang masih relevan hingga hari ini. Karena sejatinya, meski zaman berubah, hukum alam tak pernah usang. Jadi, tetap di sini, buka hati dan telinga panjenengan. Karena yang akan kita bahas bisa menyelamatkan diri dan keluarga panjenengan dari gangguan yang tidak terlihat, namun nyata keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, ruang spiritual Anda untuk mengenal lebih dalam dunia gaib, warisan leluhur, dan ilmu kebatinan Nusantara. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas 7 larangan utama di bulan Suro. Larangan yang bukan hanya sekadar mitos atau tradisi kosong, tapi bentuk peringatan spiritual agar hidup kita tetap dalam lindungan, selamat, dan seimbang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan spiritual mendalam lainnya di channel Khodam Sejati.
Dan kalau Anda punya pengalaman mistis atau kisah nyata terkait bulan Suro, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Tarik napas sejenak, ucapkan dalam hati, saya terbuka terhadap petunjuk leluhur. Saya menjaga laku dan niat di waktu-waktu sakral. Saya hidup selaras dengan alam dan semesta. Karena ketika kita menyelaraskan hati, niat, dan tindakan, semesta pun akan membimbing jalan hidup kita dengan lebih terang. 7 larangan sakral di bulan Suro 1 dilarang. Menikah di bulan Suro. Dalam budaya Jawa, bulan Suro dianggap sebagai waktu menyepi, bertapa, dan menyatu dengan kekuatan gaib. Prosesi pernikahan yang penuh keriuhan, tawa, dan pesta sangat bertolak belakang dengan energi hening bulan ini. Mereka yang nekat menikah di bulan Suro kerap mengalami gangguan, seperti rumah tangga yang tidak harmonis, keguguran, bahkan usaha yang tiba-tiba bangkrut. Dalam tradisi keraton pun, bulan Suro digunakan untuk ritual spiritual tingkat tinggi, seperti jamasan pusaka, tirakat agung, dan laku tapak. Jika Anda terpaksa menikah di bulan ini, lakukan ruatan dan selamatan agar energi negatif tidak menempel dalam rumah tangga. Tapi jika masih bisa ditunda, tunda saja. Demi keberkahan dan restu dari semesta dua, dilarang menggelar hajatan besar. Hajatan seperti ulang tahun, sunatan, peresmian rumah, hingga grand opening usaha tidak disarankan dilakukan di bulan Suro. Mengapa? Karena bulan ini adalah waktu hening, getaran spiritual sedang halus dan tenang. Keriuhan pesta bisa mengusik makhluk halus dan para leluhur yang sedang turun ke bumi. Sudah banyak kasus tamu kerasukan, listrik padam terus, makanan basi, bahkan kematian mendadak terjadi karena hajatan di bulan Suro. Jika memang tidak bisa ditunda, netralkan energinya dengan membakar kemenyan, memanjatkan doa, dan mengundang sesepuh untuk meruat tempat dan waktu di 3. Jangan. Menjemur pusaka di malam hari. Pusaka bukan sekadar benda tua, melainkan benda bertuah yang punya energi dan jiwa. Di bulan Suro, energi alam halus sangat aktif. Menjemur pusaka sembarangan, apalagi malam hari, bisa membuatnya dimasuki entitas negatif. Banyak kasus pemilik pusaka kesurupan, rumah jadi panas, atau mengalami gangguan terus-menerus karena pusaka yang tidak dijaga di bulan ini. Jika ingin menjamasi pusaka, lakukan dengan bunga 7 rupa, air kembang setaman, doa, dan laku batin. Jangan sembarangan menaruh atau memamerkannya di malam hari. Dilarang mengucap janji atau sumpah besar. Bulan Suro adalah waktu di mana ucapan lebih cepat sampai ke alam gaib. Jangan sembarangan mengucap sumpah, nazar, atau janji besar. Apalagi kalau belum yakin bisa menepatinya. Janji yang tidak ditepati di bulan ini bisa membuka jalur karma yang berat. Contoh, seseorang bernazar puasa 40 hari saat malam Suro. Tapi setelah keinginannya tercapai, ia lalai. Akhirnya rezekinya macet, keluarga bermasalah, dan tubuhnya lemas tanpa sebab. Simpan niat besar Anda dulu. Tunggu bulan Safar atau Rabiul Awal jika ingin mengikrarkannya, terima. Dilarang mengunjungi tempat angker tanpa tujuan jelas. Tempat wingit seperti punden, petilasan, gunung keramat, atau makam leluhur tidak boleh dikunjungi sembarangan di bulan Suro, apalagi tanpa tujuan yang jelas. Bulan ini adalah saat gerbang alam halus terbuka, tempat-tempat keramat menjadi sangat sensitif. Jika kita datang hanya karena iseng atau konten, bisa berakibat fatal. Sudah banyak kasus orang kerasukan, diikuti makhluk halus, atau membawa pulang gangguan ke rumah. Kalau hendak ziarah, bawalah bunga, doa, dan niat yang tulus. Jangan tertawa-tawa atau berkata kasar di lokasi keramat. Hormatilah suasana.
Jangan asal membuang atau membakar barang lama. Membersihkan gudang dan membakar barang seperti pakaian lama, boneka, cermin tua, atau warisan leluhur harus dilakukan hati-hati di bulan Suro. Benda-benda tersebut bisa menyimpan energi masa lalu. Jika dibuang tanpa doa atau ritual, energinya bisa melompat ke penghuni rumah. Banyak kisah nyata, rumah jadi panas, anak menangis terus, atau muncul suara aneh. Semua bermula dari tindakan sembarangan ini. Kalau memang ingin membersihkan rumah, ucapkan permisi, niatkan dengan baik. Dan jika perlu gunakan air bunga atau bimbingan orang pintar tunjuk. Dilarang bertengkar atau berkata kasar di rumah. Bulan Suro membuat aura rumah jadi sangat peka. Pertengkaran, emosi negatif, dan kata-kata kasar bisa mengundang energi gaib masuk ke rumah. Sudah banyak kisah rumah tangga jadi berat, anak-anak mudah kesurupan, rezeki seret karena rumah dipenuhi pertengkaran saat bulan ini. Jaga rumah agar tetap adem. Perbanyak doa, pasang ayat pelindung seperti ayat kursi atau Rajah Kalimasada, dan bersihkan rumah dengan air bunga di malam Jumat Kliwon. Karena rumah yang tenang di bulan Suro akan menjadi tempat tinggal yang diberkahi sepanjang tahun. Sedulur, setelah kita menyimak bersama 7 larangan utama di bulan Suro, semoga batin kita menjadi lebih terbuka, lebih eling, dan lebih waspada. Bulan Suro bukan bulan yang bisa diperlakukan seperti bulan-bulan biasa. Ia adalah waktu yang dikeramatkan, dijaga, dan dihormati oleh para leluhur sejak dulu kala. Di balik kesunyiannya, bulan ini menyimpan energi besar. Bisa menjadi pelindung, bisa pula menjadi ujian. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. 7 larangan yang tadi kita bahas, mulai dari larangan menikah, mengadakan hajatan besar, menjemur pusaka di malam hari, mengucap janji besar, mengunjungi tempat angker tanpa tujuan, membuang barang sembarangan hingga bertikai di dalam rumah. Semua itu bukan sekadar aturan adat yang kaku, melainkan pagar-pagar halus yang menjaga keseimbangan antara dunia kasat mata dan dunia tak terlihat. Ingat, sedulur, leluhur, kita bukan orang sembarangan. Mereka hidup selaras dengan alam, memahami bahasa energi, dan tahu betul kapan waktu untuk bergerak, dan kapan waktu untuk menahan diri. Bulan Suro bukan waktu untuk hura-hura. Bukan saatnya menantang-nantang kekuatan tak terlihat. Justru bulan ini adalah momen terbaik untuk menyepi, merenung, dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Momen untuk menyambung kembali tali batin kita dengan leluhur, dengan diri sendiri, dan dengan alam yang selama ini menopang hidup kita. Jika selama ini kita sering lalai, semoga setelah ini kita lebih waspada. Jika selama ini kita pernah melanggar tanpa sengaja, semoga kita diberi kesempatan untuk memperbaiki dan menyucikan diri kembali. Dan jika panjenengan saat ini sedang berada di fase sulit dalam hidup, banyak gangguan, rezeki seret, rumah terasa tidak nyaman, coba tengok kembali. Adakah aturan leluhur yang tanpa sadar kita abaikan? Bisa jadi jawabannya ada di situ. Tidak semua kesulitan datang karena karma masa lalu. Kadang karena kita salah waktu dan salah langkah. Maka dari itu, memahami waktu-waktu sakral seperti bulan Suro adalah bentuk kecerdasan spiritual. Sebuah ilmu warisan Nusantara yang tak ternilai harganya panjenengan, tidak perlu takut secara berlebihan. Tapi juga jangan menyepelekan. Kunci keselamatan di bulan ini ada pada 3 hal. Eling, waspada, dan rendah hati. Eling bahwa hidup ini bukan cuma tentang dunia fisik. Waspada bahwa setiap tindakan dan ucapan punya dampak yang lebih besar di bulan ini. Dan rendah hati bahwa kita bukan siapa-siapa dibandingkan kekuatan semesta
dan kehendak Tuhan. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan sungkan untuk berbagi video ini ke sedulur yang lain. Karena siapa tahu dengan membagikannya, panjenengan telah menyelamatkan seseorang dari kesalahan fatal yang tak disadari. Dan jika panjenengan pernah mengalami kejadian aneh di bulan Suro, entah itu mimpi, gangguan tak kasat mata, atau pengalaman spiritual lainnya, silakan bagikan ceritanya di kolom komentar. Cerita panjenengan bisa menjadi pelajaran dan penerang bagi banyak orang. Kami di channel Kodam Sejati sangat menghargai setiap kisah, setiap pengalaman, dan setiap bentuk eling yang panjenengan bagikan. Karena disinilah kita belajar bersama, tumbuh bersama, dan menjaga warisan leluhur agar tidak punah ditelan zaman. Akhir kata, panjenengan semua tetap waras, tetap waspada, dan tetap dalam lindungan Tuhan dan para leluhur. Mari kita jaga bulan Suro ini dengan hati yang bersih, ucapan yang terjaga, dan tindakan yang penuh kesadaran. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.